Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme coin yang teman-teman banyak banget request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu meme coin Floki teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, memang meme coin Floki ini dari topnya ini udah koreksi sangat signifikan, lebih kurang nih di angka 70%-an sekian teman-teman. Dan itu drawdown yang cukup signifikan ya, dan mungkin beberapa dari teman-teman semua juga ada yang floating loss nih atau lagi minus atau nyangkut di Floki ini. So di video kali ini saya akan bahas lengkap seputar Floki ini, dan tentu sebelum itu disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini seperti biasa kalau kita coba cek dari segi market cap-nya, Floki ini per video ini saya record ada di posisi ke-77 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan di sini kalau kita sortir ya dari sektor memes, di sini kita slide ke bawah dan kita akan menjumpai bahwasannya Floki ini ada di antara meme coin Bong dan juga meme coin dari official Melania. Dan di sini kalau kita coba cek dari segi open interest, memang Floki dalam 24 jam terakhir di sini ada datanya minus 7,10% dari segi open interest ya, atau 24 jam terakhir dari open interest-nya. Dan di sini kalau kita lihat berdasarkan chart, maka bahkan ketika teman-teman yang mungkin masih awam pun tahu bahwasannya Floki ini udah mulai masuk ke fase bearish-nya, di mana kalian bisa lihat ya, sebelumnya Floki itu bermain di gambaran bigger picture-nya lebih kurang kayak gini teman-teman. Kalau misalkan kita coba dengan menggunakan channel sedikit kita coba gambarin. Nah, tadinya Floki ini bermain lebih kurang di sini teman-teman. Jadi dia mondar-mandir di kisaran sini, tapi sangat disayangkan ternyata dia harus breakdown dari important areanya yang ada di sini. Dan dengan demikian Floki ini bisa kita katakan atau secara valid juga memasuki bear fasenya atau fase bearish-nya ya. Dan kalian bisa lihat nih drawdown-nya juga cukup signifikan, yang mana kalau kita hitung pergerakan akhir-akhir ini aja Floki ini minusnya 60% lebih, hampir 70% teman-teman. Dan di sini kita akan coba bahas untuk possibility atau beberapa probability yang mungkin terjadi sama pergerakan harga Floki ini. Tapi tentu yang perlu teman-teman ingat ya, ini sama sekali bukan ajakan jual beli dan bukan saran keuangan. Nah, di sini yang perlu teman-teman realize dulu atau teman-teman mungkin perlu realistis ya, bahwasannya Floki ini memang udah masuk ke fase bearish-nya, yang mana kalian bisa lihat ya, dia create yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya teman-teman. Ini dia terus create sequence bearish-nya atau bearish sequence-nya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya memang Floki ini sekarang sedang konsolidasi di area ini setelah dia breakdown dari supply area ini. So possibility pertama itu ada potensi ya, memang dia konsolidasi dulu atau bahkan mungkin aja dia koreksi and then testing dulu begini teman-teman, yang mana ini juga dilakukan sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat nih sebelum-sebelumnya di sini ketika dia breakdown, dia ada sempat testing dulu sedikit baru turun lagi, dan di important area ini dia ada rebound sedikit and then baru turun lagi teman-teman. Jadi ada potensi dia antara dia konsolidasi di sini, maybe dia konsolidasi lalu turun, ataupun bisa aja dia di sini breakdown and then testing dulu ke resistance-nya yang mana sebelumnya adalah area support dan sudah menjadi resistance, baru koreksi kembali teman-teman. Dan di sini ya yang sangat disayangkan adalah area ini yang memang udah di breakdown. Kenapa? Karena area ini sangat krusial teman-teman. Kalian bisa lihat nih di tes banyak banget ini Floki berhasil bertahan di demand area ini, tapi sangat disayangkan dia ke breakdown dari area ini. Dan maka dari itu secara target, jika memang Floki ini terus berada dalam selling pressure yang seperti ini atau tekanan jual yang seperti ini, dan mungkin tidak diiringi dengan tekanan beli yang juga signifikan, maka secara otomatis potensinya atau probability terbesarnya adalah Floki ada potensi memang dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya ini koreksi ke demand zone yang ada di sini teman-teman. Yang mana demand zone ini juga demand zone yang krusial ya, yang mana menahan pergerakan harga Floki sebelum dia take off atau pumping signifikan teman-teman. Dan setelah kita breakout dari area ini teman-teman, tepatnya di bulan awal-awal bulan tahun 2024 lalu, di sini kita belum pernah lagi testing di demand zone di sini. So, jika memang Floki ini harus turun terus, terkena selling pressure yang cukup besar, maka potensi terdekatnya adalah dia akan ke sekitaran demand area yang ada di sini teman-teman, secara penurunannya dan secara first targetnya teman-teman. Dan tentu teman-teman juga harus lakukan analisa sendiri ya. Dan di sini saya mau coba sediakan beberapa ruang aja, yang mana karena kita nggak ada yang tahu, market ini penuh ketidakpastian teman-teman. Jadi maka dari itu kita akan coba untuk sisihkan
kemungkinan lain yang mana meskipun secara posibilitas menurut saya lebih kecil dibandingkan posibilitas pertama, namun di sini saya akan coba kasih beberapa kemungkinan lain, yang mana buat teman-teman yang mungkin mau lihat Floki ini kembali bullish, paling enggak salah satu syaratnya adalah Floki ini harus berhasil take over dulu deh untuk supply area yang ada di sini, teman-teman. Kenapa demikian? Karena sesuai yang saya katakan tadi, di sini Floki itu udah banyak banget testing di area ini, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di hitnya banyak banget, bahkan sempat ada liquidity sweep di sini tapi dia berhasil rebound lagi. Dan jika Floki ini berhasil take over lagi supply area ini, maka ada potensi ya buat Floki ini bisa testing kembali ke resistensinya yang ada di atas sini, teman-teman. Tapi saya tahu tentu itu nggak gampang dan butuh liquidity yang cukup besar, yang mana jika memang Floki ini mau kembali bullish, satu-satunya atau salah satu syaratnya adalah dia bisa take over dulu supply area yang di sini, dan hopefully jika memang Floki ini mau bener-bener kembali bullish, kita bisa lihat bahwasannya lower high terakhirnya ada di sini, dan dengan demikian jika Floki ini berhasil breakout dari supply area di sini, maka secara otomatis itu akan menjadi indikasi ya yang cukup positif, yang mana bisa aja membawa Floki ke level-level resistance yang selanjutnya, teman-teman. Tapi sesuai yang saya katakan, ini kemungkinannya cukup kecil mengingat kalian harus realistis di sini. Floki udah masuk ke bear marketnya, teman-teman, dan ada potensi secara market structure, sekali lagi saya katakan secara technical dan market structure ada potensi memang yang paling besar Floki ini harus koreksi dulu ke demand area di bawah sini, teman-teman, secara teknikal ya. Namun bukan berarti kemungkinan yang lain itu tidak bisa terjadi, atau bukan berarti kemungkinan yang lain langsung terinvalidasi. Bisa aja ada sekian persen kemungkinan yang mana memang kita nggak ada yang tahu market akan seperti apa ke depannya. Ada potensi memang Floki ini jika berhasil take over dari supply area di sini, maka ada potensi Floki paling nggak kita bisa melihat dia untuk sedikit kembali bullish dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya, teman-teman. Dan kita akan coba lihat data lain seputar Floki, yang mana kalau kita coba lihat nih di bagian sini, teman-teman. Nah, ini juga salah satu hal yang mungkin kurang baik ya untuk Floki dan beberapa sektor meme coin, yang mana secara social mindshare dan di sini tercatat dalam 7 hari terakhir, ini meme coin bahkan secara persentase kalah dengan AI agent, teman-teman, yang mana AI agent memang sekarang sedang happening, tapi yang perlu kalian tahu AI agent ini kan cuman secondary narasi atau narasi quote on quote pecahan narasi dari sektor AI, teman-teman. Dan di sini bahkan pecahan narasi dari sektor AI ini mengalahkan social mindshare-nya narasi meme coin, yang mana memang sempat hype di tahun-tahun lalu atau di bulan-bulan lalu, teman-teman, with what-nya. Dan meme coin ini sempat booming banget di tahun 2024 pada saat itu, dan yang mana juga mendrive pergerakan harga Solana sangat signifikan. Namun sepertinya sekarang secara social mindshare ini belum mengarah ke sektor meme coin kembali. Dan juga di sini sedikit tambahan dari saya, yang mana secara teknikal kalian juga bisa lihat dari segi stokastik RSI yang udah menandakan overbought, teman-teman, atau jenuh jual. Dan kalian bisa lihat ya, bahkan dengan kenaikan sedikit ini dia udah memicu stokastik RSI yang menjadi jenuh beli, teman-teman. Sorry, bukan jenuh jual ya tadi. Ini jenuh beli lebih tepatnya, atau overbought. Dan di sini kalian bisa lihat dengan kenaikan yang cuma sedikit ternyata dia udah berhasil memicu overbought atau jenuh beli, dan ada potensi untuk di sini ketika stokastik RSI-nya ini mulai slowing down atau mulai turun, di sini ada potensi diikuti ya oleh price action-nya atau harganya juga yang ada potensi untuk mengalami penurunan ke bawah, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi analitik, sebenarnya return Floki ini kalau misalkan kita lihat ya, yang terbaik itu ada di kuartal 4 di setiap tahun, karena tercatat di kuartal 4 ini Floki nggak pernah mengalami minus, teman-teman, secara return. Namun yang kedua, itu yang terbaik adalah di Q1 dan Q3, yang mana di sini ada 2 hijau dan 2 merah, tapi di Q1 ini kita belum tahu nih apakah 2025 ini Floki akan closing dengan return yang negatif atau justru sebaliknya. Ada potensi Floki ini bisa berubah nih return-nya dari yang merah paling enggak jadi berkurang lah merahnya, atau mungkin jadi menghijau, teman-teman. Gimana menurut pendapat kalian seputar Floki ini? Feel free komen aja di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu, jangan segan, jangan sungkan, kalian boleh request aja di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi saya ingatin, kalau misalkan nanti banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas secepat-cepatnya kalau bisa, teman-teman. Dan akan saya usahakan buat bahas sedetail-detailnya sesuai dengan yang kalian request. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau sekaligus support saya, bisa mampir aja ke link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya, ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan mungkin segitu aja buat analisa seputar Floki yang bisa saya deliver ke teman-teman pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.